Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman masih ingat kejadian viral antara Pak Dadang aka Dewa Kipas berhadapan dengan Master International Levi Rusman aka Gotham Chess yang disiarkan langsung di YouTube Deddy Corbuzier. Nah guys, kali ini saya akan ajak untuk kalian mengikuti update terbaru dari Gotham Chess, bukan Pak Dadang ya teman-teman. Yap, Levi Rosman yang dikenal dengan nama akun YouTube Gotham Chess yang sekarang pengikutnya sudah mencapai 1.550 pengikut yang kebanyakan dari sobat pencinta catur Indonesia yang dia naik gara-gara viral melawan Dewa Kipas. Ada kabar terbaru, dia mengikuti turnamen catur offline yaitu New York Summer Invitational IMC. Yap, ini turnamen yang bersifat undangan diadakan di New York, teman-teman. Dan setelah mengikuti turnamen ini, yang awalnya Levi Rusman diunggulkan nomor 2 di turnamen ini, ternyata di babak terakhir harus mengakui kekalahan dari pecatur berusia 11 tahun. Tak kalah fenomenal, teman-teman masih ingat gak? Mungkin ada yang mengikuti, namanya Adewumi Tani Tolua, yang lebih terkenal dengan panggilan Adewumi Tani. Ya, dia pernah menahan remis Hikaru Nakamura ya, teman-teman. Nah, saya akan ajak kalian untuk melihat partai di babak ke-9 turnamen ini yang membuat Levi Rosman menyerah dan akhirnya memutuskan untuk pensiun, teman-teman, dari dunia catur. Yap, Levi Rosman memegang buah putih memulai dengan langkah E4 dan dijawab Adewumi Tani dengan C5. Sicilian defense. Kemudian kuda F3, Tani menjawab dengan E6, putih D4, pion C makan D4, putih kuda makan pion D4. Kemudian kuda C6, putih gajah F4. Yap, ini Sicilian defense variasi Taimanov yang diambil dari nama pecatur dunia Uni Soviet Mark Taimanov. Yap, dengan menempatkan gajah di petak F4, putih ingin setup kuda B5 dan mengontrol petak D6 juga C7. Hitam menjawab dengan langkah D6, kemudian putih kuda C6. Kemudian hitam pion B makan C6, putih C4. Kemudian hitam benteng B8, mengontrol jalur B, menyerang pion B2, putih menteri C2. Nah, di sini catur berusia 11 tahun, Adewumi Tani langsung menyerang dengan menteri F6, mengancam gajah F4 dan menambah tekanan pion B2. Putih mundur gajah C1, hitam kuda E7. Yap, Gotham Chess menjalankan kuda C3, hitam C5. Kemudian putih gajah E3, hitam kuda C6. Putih rokade panjang, hitam gajah D7. Kemudian putih kuda B5. Nah, ini langkah tepat dari Levi Rosman karena mengancam pion D6. Hitam kuda B4. Ancam balas ancam. Kemudian menteri B1. Nah, ini langkah kurang tepat dari putih. Karena seharusnya dalam posisi ini, Levi Rosman bisa mendapatkan keunggulan jauh lebih besar. Yap. Apa kira-kira langkahnya, teman-teman? Nah, langkahnya harusnya di sini putih melakukan jalan menteri D2, menambah tekanan pada pion D6. Ya, memang di sini hitam mendapatkan keuntungan dengan mengambil pion A2, tapi setelah raja B1, kita bisa lihat evolution bar-nya semakin tinggi keunggulan untuk putih. Karena setelah kuda B4, maka putih bisa mendapatkan keunggulan dengan langkah akrobatik gajah makan pion C5. Yang kalau dimakan oleh hitam, maka akan terjadi checkmate dengan menteri makan gajah D7. Nah, kalau misalkan kudanya mundur, maka Levi Rosman akan mendapatkan keuntungan dengan gajah makan D6. Saya rasa putih akan menang. Nah, di sini Levi malah memilih mundur menteri B1, membuat Adewumi Tani benteng ke petak B6. Ya, putih H4, kemudian hitam gajah E7, putih A3, hitam kuda A6, putih menteri C2, hitam H5. Nah, sebenarnya ini masih unggul buat Levi Rosman ya. Tapi Levi Rosman gak mau mengambil pion A7, dia malah pilih benteng H3. Kemudian hitam G6, putih gajah G5, hitam menteri E5, putih gajah D2. Kemudian hitam rokade pendek, putih gajah A5. Ini sebenarnya enak banget sih buat putih karena
Dari tadi kita bisa melihat bahwa yang ambil inisiatif putih ya sebenarnya. Cuman karena Levi Rosman terlalu lama membuat terlalu lama untuk tidak mengambil langkah yang unggul. Jadi di sini hitam mendapatkan kesempatan untuk bisa membuat posisinya lebih baik, guys. Hitam mundur benteng B7, putih G3. Nah, ini langkah yang membuat keunggulan dari Levi Rosman juga turun ya, teman-teman. Harusnya dia bisa memilih langkah lain, yaitu benteng ke petak E3. Nah, dengan tujuan gajah ke petak C3. Dengan pilihan G3, Ade Wumitani mundur ke petak G7 karena dia tahu nih tujuan dari G3 adalah untuk F4. Putih gajah C3, hitam menteri H6 skak, gajah D2, menteri G7. Nah, putih F4. Nah, ini malah langkah yang membuat hitam jadi unggul, guys. Bisakah kalian tebak apa langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini? Nah, congratulations kalau kalian menjawab langkah D5. Benar banget, karena ini memberikan tekanan terhadap kuda B5. Kemudian putih gajah C3. Ini langkah blundernya, teman-teman. Ini tinggi sekali minusnya. Setelah gajah C3, hitam masuk D4. Kemudian gajah D2, hitam kuda B8, putih E5, hitam A6, putih kuda D6. Gajah makan kuda, pion E makan gajah, dan hitam E5. Nah, kemudian benteng ke petak H2. Guys, ini momen krusial dalam pertandingan ini. Bisakah kalian tebak apa langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini yang bisa membuat dia memenangkan pertandingan ini, guys? Congratulations kalau kalian memilih langkah yang sama dengan Tani, yaitu gajah ke petak F5. Yap, jika putih memilih menteri A4, maka pion akan terus maju dan terus menyulitkan bagi pemain putih. Nah, di sini Levi Rosman menjawab dengan gajah D3. Langkah berikutnya, langkah brilian dari Tani, yaitu menjalankan E4. Nah, setelah gajah makan pion E4, ternyata hitam ada langkah fenomenal, yaitu dengan D3. Boom! Yang kalau misalkan dimakan, pakai menteri, maka akan tercipta checkmate dengan menteri G7 makan pion B2. Nah, jika gajah makan D3, maka gajah D3, menteri makan gajah akan checkmate. Nah, inilah langkah fenomenal itu, teman-teman, yang membuat Levi Rosman harus kehilangan satu perwira, yaitu gajahnya. Ya, dia menjalankan gajah D3, hitam gajah D3, ya, nggak bisa makan gajahnya karena checkmate. Dia menteri C3, kemudian menteri makan menteri, gajah makan menteri, gajah makan C4. 36 langkah, Levi Rosman menyerah dari pecatur usia 11 tahun. Dan berkat kemenangan ini, Ade Wumitani finish di peringkat 2 turnamen. Nah, karena ini sistem pertandingannya adalah sistem catur standar dan offline. Dengan finish di peringkat kedua, maka Ade Wumitani berhak meraih gelar Master Internasional, teman-teman. Karena dia mendapatkan norma Master Internasionalnya ketiga, gara-gara mengalahkan Levi Rosman ini, teman-teman. Gila, 11 tahun udah dapat Master Internasional. Nah, gara-gara kekalahan ini juga Levi Rosman menulis dalam akun Twitternya bahwa dia ingin pensiun dari dunia catur karena skill kalkulasinya dia cukup parah. Tapi ini tidak akan menghentikan sepenuhnya kegiatan dia untuk berhenti dari dunia catur. Mungkin dia akan tetap membuat konten-konten catur, tapi secara keilmuan caturnya, secara dia mengikuti turnamen offline, dia akan mundur dulu, guys. Bagaimana menurut komentar kalian, teman-teman? Apakah catur itu memang menyakitkan ketika kalah? Ya memang ya, ketika kalah kita menyakitkan. Tapi itulah, kalau kita jadi pemain catur ya harus siap menerima kekalahan atau kemenangan. Semuanya itu tergantung pada kita. Kalau kita nggak mau sakit ya kita jangan kalah ya. Supaya kita nggak kalah ya kita harus semangat latihan. Nah, apakah Levi Rosman harus berguru pada Dewa Kipas? Jangan lupa teman-teman untuk bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Bantu aku untuk menembus 23.000 subscriber, teman-teman.
Dukung terus Pecatur Indonesia, dukung terus RLCS Catur Yes Indonesia. Jaya bosku. Aduh, Gotham sama RLCS saja udah kalah mulu ya.